Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Nah, kita Romo sudah lama tidak menanyakan apa kabarnya. Ya, nanti kalau ditanya jawabnya baik, luar biasa. Ya, nah hari ini kita jumpa kembali dalam storytelling. Kali ini storytellingnya untuk murid SD dan SMP, baik yang sekolah di Sekolah Nasional Plus Manjusri maupun yang di sekolah minggu. Dan sesuai dengan janji Romo, menjelang tanggal 22 Desember tahun 2020 ini, yaitu kita merayakan Parents Day. Nah, Romo akan sering ceritakan mengenai bakti anak kepada orang tua dan bagaimana cinta kasih sayang, ya, serta kebaikan orang tua terhadap anaknya, dan bagaimana anaknya membalasnya dengan mencintai, menghormati, membalas budi, berbakti kepada orang tuanya. Nah, namun sebelumnya, sebagaimana biasa, kita mengawali storytelling ini dengan mengundang bell of mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. Selesai. Nah, hari ini storytellingnya berjudul Papa, bisakah kau dengar nyanyianku? Nah, Papa, bisakah kau dengarkan nyanyianku? Nah, ini sebenarnya nanti ada tayangan videonya. Ini sebenarnya ada sebuah lagu, ya, sebuah lagu yang kemudian menjadi soundtrack dari sebuah film. Zaman dulu, waktu Romo masih muda, itu ada film yang namanya Ciu Kantang Weibo. Ya, Ciu Kantang Weibo ini bahasa Hokkien. Kalau diterjemahkan kira-kira artinya, adakah botol arak yang mau dijual, yang bisa dijual? Nah, bagaimana kisahnya? Romo akan ceritakan. Ya, nanti kalian saksikan filmnya. Dan terakhir Romo akan putarkan sebuah rekaman nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang anak, ya mungkin SD atau SMP, bagus sekali artinya. Ini dalam rangka kita menyambut Parents Day, Hari Ayah dan Ibu, bakti kepada orang tua, bagaimana seorang anak itu harus berlaku kepada orang tua yang sudah mengasihinya, sudah menyayanginya, sudah banyak berjasa membesarkannya. Nah, jadi dengarkan baik-baik ceritanya, yaitu judulnya Papa, bisakah kau dengar nyanyianku? Nah, ceritanya begini. Di zaman dulu di Tiongkok ada seorang laki-laki tua. Ya, laki-laki tua ini orang miskin. Kerjanya memulung, ya memulung, mengumpulkan botol-botol, kaleng-kaleng, barang-barang bekas, kemudian dia jual. Ya. Nah, laki-laki ini bisu, dia tidak bisa bicara. Nah, pada satu hari ketika sudah menjelang senja, dia sedang mengumpulkan ya botol-botol, kaleng-kaleng ya untuk dijual. Nah, tiba-tiba di tempat pembuangan sampah itu dia dengar ada suara anak-anak nangis. Ya, kemudian dia cari-cari, ternyata betul ada sebuah keranjang rotan, di dalamnya ada seorang bayi, ya, seorang anak bayi yang sedang menangis. Waduh, timbul rasa belas kasih si bapak tua yang pemulung ini ya terhadap anak ini.
Ya, kemudian dia angkat anak ini, digendong, ya, dibawa pulang ke rumahnya. Nah, sebelum pulang ke rumah, dia pergi belanja dulu. Jadi mau beli ini, mau beli itu. Kebetulan istrinya suruh beli kecap. Nah, tapi karena uangnya tidak cukup, akhirnya dia batal beli kecap. Dia beli susu, ya susu untuk bayi ini. Karena dia pikir nanti kalau bayi ini sampai di rumah, kan harus minum susu. Nah, ternyata sampai di rumah, istrinya marah sekali. Ya, saya suruh kamu beli kecap, kok kamu beli susu? Langsung kaleng susunya dibuang. Nah, sedih sekali si bapak ini. Ya, ternyata dia bawa pulang anak ini, tujuannya untuk dirawat, dibesarkan. Tapi ternyata istrinya tidak mau, sehingga akhirnya mereka bertengkar. Istrinya langsung pergi dari rumah, meninggalkan si bapak pemulung yang bisu ini. Tetapi dia tidak putus asa. Anak ini terus dibesarkan, dikasih minum susu, dirawat dengan baik. Ya, ketika dia pergi mencari barang-barang bekas, tetangganya bantu menjagakan anak ini. Dia betul-betul menyayangi walaupun bukan anak kandungnya, hanya anak pungut ya dari sebuah tempat sampah. Akhirnya anak ini beranjak menjadi besar. Ya, walaupun dengan susah payah diajarkan, apalagi si bapak ini kan bisu, yang tidak bisa ngomong, ya. Nah, tapi anak ini tumbuh besar, disekolahkan, dan ternyata anak ini pintar. Ada satu bakat yang menonjol dari anak ini, dia bisa menyanyi, ya. Nah, akhirnya bakat ini dikembangkan. Si bapak ini sudah semakin tua, sudah mulai sakit-sakitan, dan anaknya ini mulai menjadi penyanyi yang cukup terkenal. Ya, kadang-kadang tampil di TV. Ya, si bapak tua ini senang sekali, bahagia sekali melihat anaknya bisa menyanyi. Nah, akhirnya anak ini ikut sebuah sebuah pertunjukan besar ya, waktu itu, ya. Jadi dia mau tampil. Tetapi sayang, si bapak ini kena serangan jantung. Ya, jadi pas anaknya mau tampil, dia serangan jantung. Ya, tetangganya sengaja tidak memberitahukan dulu pada anaknya bahwa bapaknya lagi keadaan kritis ya karena serangan jantung, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, anak ini menyanyi, tampil dengan luar biasa sekali, bagus sekali ya. Dia melakukan lagu yang kita sebut namanya sebagai Ciu Kantang Buebo. Adakah botol arak yang bisa dijual? Nah, begitu selesai dia menyanyi, ternyata bapaknya ini meninggal dan salah seorang tetangganya lari langsung ke tempat pertunjukan ini, kemudian memberitahukan dia. Ya, dia begitu mendengar bapaknya dalam keadaan kritis di rumah sakit, dia langsung berlari memakai pakaian waktu show-nya ini. Dia terus sampai ke rumah sakit, ternyata terlambat. Ya, papanya ini sudah meninggal dunia. Ya, tetapi dia ingat kembali, anak ini ingat kembali bagaimana papa ini walaupun bukan bapak kandungnya, tetapi merawatnya dengan baik, dengan penuh kasih sayang, mencukupi semua kebutuhannya, semua gizinya, sehingga anak ini tumbuh sehat, pintar sekolah, dan kemudian menjadi penyanyi yang terkenal. Nah, makanya dikatakan anak ini mengungkapkan, "Papa, bisakah kau dengar nyanyianku?" Jadi maksudnya dia nyanyi ini, papanya tidak bisa dengar lagi karena sudah meninggal. Nah, nanti kalian bisa saksikan. Nah, nanti ada tayangan filmnya, nanti Romo akan sampaikan sedikit ulasannya, penjelasannya, kemudian kita dengarkan lagu Ciu Kantang Buebo ini yang dibawakan oleh seorang penyanyi cilik yang betul-betul luar biasa. Dan yang paling penting nanti, bila kalian saksikan, kalian baca teksnya, terjemahan lagi dari lagu Ciu Kantang Buebo ini. Kalau yang bisa berbahasa Hokkien, dia bisa mengerti, karena lagu ini dalam bahasa Hokkien. Kalau yang tidak bisa, baca teksnya. Nah, makanya Romo bilang pada kalian, ya belajar bahasa itu sangat baik, terutama bahasa Mandarin. Ya, nanti satu saat, ya negara Tiongkok itu akan menjadi negara besar, nomor 1 di dunia. Makanya penting sekali belajar bahasa Mandarin. Kalian beruntung punya Lause Richard yang bisa mengajarkan kalian berbahasa Mandarin dengan baik. Asal saja kalian betul-betul mendengarkannya, mau belajar dengan baik. Kalau perlu rasanya di sekolah, apalagi sekarang tidak maksimal,
kalian boleh belajar kursus secara pribadi dengan Lause Richard. Ingat sekali lagi, bahasa Mandarin itu sangat penting. Bahkan nanti lebih penting dari bahasa Inggris. Tetapi kalau kalian bisa dua-duanya, seperti di sekolah kita kan membiasakan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan tentu saja tidak lupa bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa induk. Ya, jadi mari sekarang kita saksikan filmnya. Papa, bisakah kau dengar nyanyianku? Ya, mari kita saksikan.
Nah, setelah kalian saksikan, nah, sekarang apa kesimpulannya? Kesimpulannya begitulah besarnya kasih sayang seorang ibu ataupun seorang ayah. Kalau dalam film ini menggambarkan seorang ayah. Walaupun ayah angkat, ya, anak itu bukan anak kandungnya, dan si pemulung itu bukan ayah kandungnya, juga anak itu bukan anak kandungnya. Tetapi mereka betul-betul, papanya ini betul-betul mencintai, menyayangi, mengasihi, merawat anaknya dengan baik. Bayangkan dari bayi, dia seorang diri, istrinya kan sudah pergi, tapi dia betul-betul menyayangi anak ini, merawatnya. Walaupun dia orang miskin, ya dia sisihkan uangnya untuk beli susu. Ketika anaknya sudah besar, ya apa makanan kegemaran anaknya dia berikan. Walaupun mungkin ya dia sendiri makan makanan yang tidak enak. Nah, itulah kasih sayang seorang ayah. Ya, seorang ayah. Jadi, kalau dalam ceritanya kan ayah ya, ibunya tidak ada. Nah, nanti lain cerita lagi nanti, kalian bisa saksikan bagaimana kasih seorang ibu. Makanya ya di dalam kita di sekolah maupun di wihara selalu ditekankan untuk selalu hormat ya kepada papa dan mama, ayah dan ibu. Hormat juga ya, maksudnya hormat kepada ayah dan ibu, kemudian menyayanginya, mengasihinya, mencintainya, mendengarkan nasihatnya, jangan pernah melawan, berbakti, dan kemudian membalas budi. Ketika mereka sudah tua nanti, kalau waktu sekarang kita kecil dirawat oleh orang tua, ketika orang tua sudah tua, kita yang harus melawat orang tua kita. Nah, inilah namanya berbakti dan membalas budi. Nah, nanti terakhir kalian bisa dengarkan lagu, ya lagu Cu Kantang Boebo. Adakah botol arak yang bisa dijual? Ya. Nah, tapi sebelumnya kita breathing in, breathing out dulu, dan setelah itu baru kita putarkan lagunya, dan kemudian storytelling ini selesai. Ya, mari sama-sama kita mengundang Bell of Mindfulness. Kemudian kita breathing in, breathing out sebanyak 3 kali atau sampai bunyi belnya hilang.
却付出了热忱的生命。远处传来你多么熟悉的声音，让我想起你多么慈祥的心灵。什么时候你再回到我身旁，让我再和你一起唱。酒干倘卖无，酒干倘卖无，酒干倘卖无，酒干倘卖无，酒干倘卖无，酒干倘卖无，酒干倘卖无。多么熟悉的声音，陪我多少年风和雨，从来不需要想起。